Puji Tuhan, hari yang sangat berbahagia buat kita semua. Ya, hari ini, sebenarnya hari ini, setiap hari anak Tuhan itu menjadi hari yang berkemenangan. Amin, amin. Dan karena Tuhan Yesus telah bangkit dan akan naik ke surga, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, ya, menyayangi kita. Itulah yang terpenting di dalam setiap sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari pagi waktu saya berpakaian bilang sama istri, loh, ini kayaknya celanaku hampir tambah lagi balik. Bilang sempit. Terus dia bilang, berarti Bapak boleh tambah gemuk, katanya. Puji Tuhan. Kalau kemarin tambah kurus, sekarang tambah naik badanku naik. Oh, berarti udah nggak ada lagi penderitaan. Dia bilang, tekanan dari mana? Dia nggak ada lagi. Berarti saya senang berarti hidupku. Bilang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya katakan kepada kita, sebenarnya persoalan-persoalan yang kita hadapi, penderitaan, beban berat dari istri, dari suami, ya, itu adalah perkara hal biasa, ya, untuk membuat kita semakin lebih mencintai, semakin lagi lebih mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau lagi emosi lebih baik diam daripada berkata-kata. Kalau berkata-kata maka jilat juga sendiri, ya, jilat juga sendiri. Itu yang terjadi. Ya, aku pernah tekar sama istriku, ya, akhirnya kalau dia tinggi masuk angin, aku bilang, kalau dia yang tinggi, lebih baik aku yang tinggi. Siapkan pakaian, tinggal naik kereta. Wow, ya, sekitar 3 kilometer lebih, ya, karena sampai Manukati, bukan Manukati, sampai Lotimah, ya, nomor Rabu. Jadi ada sekitar lebih dari 5 kilometer itu. Aku teringat sama anakku, ini Depan, Gabriel. Sama lagi istri kita berikan, yang berikan memang anak kita pada saat itu sedang bertengkar sama istri, ya, lagi nyanyi apa, lagi nyanyi si Olga, hancur hatiku, gitu, ya. Lalu akhirnya, aduh gimana ini, mau nggak mau ya harus jilat sendiri. Akhirnya utara mau balik ke rumah, baru 2 kain dia, rencananya udahlah aku tinggal ke rumah Mampu, kita sebulan di sana atau gimana, ya, biar dia tahu. Sebenarnya kalau saat kapan orang bisa merasakan kehilangan, saat kapan, saat sedang kehilangan, saat nggak ada dia akan merasa kehilangan. Tadinya berpikir seperti itu. Akhirnya aku mau pergi ke tempat abang kampung, ya, sebulan, 2 bulan tidak hilang. Rupanya jadi ada bersama aku. Akhirnya pulang ke rumah. Aku bilang, bukan karena kau pulang, bukan karena kau pulang, tapi karena aku. Bertuhan. Kalau orang Batak, masalahnya lagi dia, nggak mau tahu dia, cuek sana dia ada di bahaya, jadi kerja. Waktu di Pekanbaru itu, ya, jam dibawa bolangnya sama dirinya, naik mobilnya, ya. Anak saya si Devan menangis dia.
Itu lah bapak, nggak bisa. Siapa jaga rumah? Siapa yang memperbaiki rumah? Oh, iya. Biasanya si Gabriel nggak mau kamu juga. Anak saya paling kecil. Ditengok ke saya, meneteskan air mata dia. Benar juga. Senang kali dia nangis kau bilang. Nggak pernah kau nangis sama aku bilang. Nangis dia. Jadi dia tuh pergi nangis aku. Ya, akhirnya aku yang nangis sendiri di rumah. Ya, bahwa ini saudara yang terkasih, saya katakan kepada kita, seberapa penjahatnya kita, seberapa penjahatnya kita, Bapa di surga tetap menangis buat kita. Dia sangat sayang sama kita. Amin. Bahagialah kita, ya, berbahagia. Jangan lupa kebaikan Tuhan, ya. Jangan lupa bahwa Tuhan sudah pernah mati buat kita. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hari ini akan berbicara perihal tentang Yesus, ya. Perihal tentang Paskah. Karena ini adalah bukan bulan Ramadan, tapi ini adalah bulan Paskah buat kita, ya. Kalau tadi kita tengok, ya, ada gereja-gereja di sana, gereja-gereja, beberapa gereja di sana bukan demikian mereka. Sayang kali begitu. Malah Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah mati, dia tadinya lalu bangkit, orang itu olahraga. Hai olahraga, baru orang itu gawat-gawat, main-main. Tuhan begitu. Mereka tidak mau memuji Tuhan. Ya. Kenapa seperti itu? Tapi puji Tuhan, kita hari ini bisa beribadah, kita bisa memuji nama Tuhan itu semua karena kebaikan Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang kedua. Kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara-saudara baca ayat 24, lalu kita sama-sama baca ayat 25. Saya undang dengan orang itu semua kita lanjut berdiri. Saya akan bacakan mulai dari ayat 22, Bapak Ibu Saudara-saudara 23, lalu sama-sama kita baca. Ayat 24 bergantian saja, ya. Ayat 24 saya membaca, lalu Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 25. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah terlihat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini adalah berbicara tentang Paskah. Jelas di ayat 23 berkata, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Paskah pertama berbicara tentang Paskah pertama adalah darah domba dioleskan di kedua ambang pintu. Itulah Paskah pertama. Jadi kalau ada pertanyaan Paskah pertama, apa itu Paskah pertama? Kapan Paskah pertama? Ketika darah domba dioleskan di kedua ambang pintu, saat itulah terjadi Paskah. Waktu kejadian apa? Pada waktu siapa? Musa. Ya. Pada waktu bercerita tentang Musa, waktu bersaksian tentang Musa, bahwa di situ dioleskan di pintu, maka akan selamat anak mana?
sulung atau anak bungsu? Anak bungsu, anak sulung. Puji Tuhan. Ada yang ingat, ada yang ingat. Memang dulu dari situ. Iya sama, aku juga di situ dulu. Ya sama. Tapi kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-24 apa katanya di sana? Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua. Tuhan Yesus, Dia mengenal semua orang. Dia tahu segalanya tentang kita. Peristiwa tentang Zakheus. Waktu Zakheus melihat Tuhan Yesus di mana? Di atas pohon. Ketika dia melihat Yesus dari atas pohon, apa kata Yesus? Hai Zakheus. Coba bayangin Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Biasanya orang kalau jumpa Marta Rombo, dia kan Marta Rombo. Izin orang lain. Siapa namamu? Nama aku siapa? Ada apa tahu? Mana teriak? Sama kita, marah-marah kita lah. Lalu berubah sekali tadi kan? Berapa lagi? Atau ya? Kenapa dulu? Tapi Yesus tidak. Ketika dia jumpa melihat orang di atas pohon, dia berkata, hai Zakheus, turunlah. Aku mau menempah di rumahmu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa ada perkenalan, tanpa ada berbicara, komunikasi, tapi Yesus tahu yang naik di atas pohon itu bukanlah Bapak Guru, tapi Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata ayat 40 turunlah. Nah, jelas dalam Alkitab dikatakan hai Zakheus, turunlah. Sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Yesus tahu namanya dari mana? Sebab Yesus sekali lagi Dia Maha tahu. Di dalam hatimu Dia tahu, apalagi di luar hatimu. Ya. Di dalam hati saya, di dalam pikiran Tuhan tahu, apalagi di luar. Sudah pasti Tuhan tahu. Apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi penderitaan, beban berat kita, Tuhan tahu. Itu sebabnya waktu firman Tuhan lalu, waktu ada Jumat, apa katanya? 7 perkataan Tuhan di kayu salib yang terakhir, apa katanya? Sudah selesai. Apa yang kita lalui, apa yang kita hadapi, kalau kita punya iman, Tuhan bilang sudah selesai. Sudah selesai. Jadilah sesuatu dengan imanmu, sebab imanmu lah yang menyelamatkan, bukan pendetaanmu yang menyelamatkan. Bukan. Tugas pendeta adalah memberitakan firman. Tugas pendeta hanya menyampaikan firman Tuhan, kabar baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Dia Maha tahu dalam hatimu, Dia tahu semua apa yang kita gumuli, Dia tahu. Coba dibuka firman Tuhan dalam kitab Mazmur 139. Mazmur pasal yang ke-139. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbalik. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui, ya Allah Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku.
terlalu ajaib bagiku, pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebelum kita berkata, sebelum mulut ini berkata-kata saja, Tuhan tahu apa yang mau dikatakan. Ya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, Tuhan dari awal sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Tuhan mau tahu. Sewaktu Petrus berkata, sekalipun semua orang ini meninggalkan engkau, apa kata Petrus? Sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu. Tuhan katakan apa? Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau menyangkal aku. Tuhan tahu apa itu. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Amin. Tidak usah. Aku gak derita lah. Aku semalam seperti ini. Oh, Tuhan tahu. Tahu dia. Gereja dan gereja bukan persoalan. Yang menjadi masalah atau gagal dalam menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Satu yang sampai 9 katakan, aku Allah Bapa yang adil dan kasih, akan mengampuni bila engkau minta ampun kepada aku. Itu kata Tuhan. Kalau datang aku nanti buntar gereja itu. Kalau datang aku nanti komentar gereja itu, siapa kali kepada kita? Sampai komentar gereja itu, Tuhan. Justru kalau ada masalah, ada beban berat lagi, pecah diri kita. Di situ kita perlu Tuhan. Datang kepada Tuhan. Minta pengampunan sama Tuhan. Inilah yang sebenarnya harus kita kerjakan. Yesus tahu kalau aku berdiri dia tahu isi hatiku untuk mendapatkan yang besar. Saya katakan kepada kita harus mendapatkan juga tempat yang besar. Mau berkat yang besar Bapak Ibu? Mau? Harus punya tempat yang besar sesuai dia. Kalau nggak ada tempatnya, kayak mana pula Tuhan menyediakan. Diberkati dan lembumu, katanya. Nggak ada lembu kita. Diberkati dan kambingmu, katanya. Nggak ada kambing. Lalu datanglah Bapak Sirai. Bapak kita, ayo dulu mancing kita, katanya. Ayo bilang, kita mancing kita. Satu saat nanti. Belum. Nanti kan saya kere. Besar saya dapat ikannya. Lalu kita Bapak Sirai, mantap Pak Pendeta, katanya. Terlepas. Dibuang baik. Bingung Pak Sirai. Kenapa Pak? Kok dibuang? Gak tahu. Kupancing itu. Tarik, dapat ikan dentis, agak besar pula ikan dentisnya. Ya, mantap Pak. Buka, lepas kembali. Semakin bingung Pak Sirai. Mari kita lari Bapak Pendeta. Masa dilepas? Namanya kita sudah memancing, datang. Lalu pancing lagi, dapatlah yang namanya ikan sepat. Kalau sekarang tinggal sepatu, karena nggak ada lagi ikan sepat payah ditarik. Ya, ikan sepat bersama dengan ikan betik. Ya, ditarik, dapat. Saya buka, saya lepas, saya buang lagi. Bingung sudah Bapak Sirai. Jadi ngapain lagi mancing? Bangun lagi mancing lagi. Yang anehnya dapat lagi ikan teri. Ikan teri dapat. Ku tarik ikan teri ini. Ku ambil, ku masukkan ke tangga. Ayo pulang kita bilang. Ya, Bapak Sirai bingung. Tanda tanya dia. Kenapa Bapak Pendeta? Kok dibawa tadi ikan kakap dapat dilepas, ikan tongkol dapat dilepas, ikan dentis dapat dilepas, ikan sepat dapat dilepas. Kenapa ikan teri?
terus ditangkap, dibawa pulang ke Jawa karena yang istri di rumah menyediakan barangan cuma sebesar ikan gede. Kalau ikan kakap bawa tidak sanggup dia untuk menggorengnya. Jadi saya katakan sama kita, berkat itu terukur dari tempat yang kita sediakan. Amin. Amin. Itu sebabnya sediakan tempat itu di dalam hati kita sebesar-besarnya, sehingga sebesar itulah iman kita. Kita selalu berpikir negatif, sama istri berpikir negatif, sama suami berpikir negatif. Lama-lama kalau berpikir negatif, ya negatif hasilnya. Ya, ada waktu saya khotbah di rumah Bapak Kule STM Oinoroda. Ya. Saya senang kali kalau tempat Bapak ini STM Oinoroda. Ya. Saya sering diundang. Asal tinggal STM, saya sering diundang. Sama Bapak saya begitu, saya diundang. Rupanya kejadian musibah kaki belajar gitu. Ya. Lalu ada yang kesaksian dia bilang ini sama Bapak. Ya, saya ini merokok. Karena merokok itu sudah dia bilang gini, aku pernah dengar khotbah aman, kayak mana khotbah? Iya. Jadi dibilang gini, kita seringkali khawatir, dan kekhawatiran itu tidak berkata apa yang kita khawatirkan terjadi. Jadi ubahlah khawatir kita menjadi khawatir yang positif, jangan yang negatif. Nanti sampai rumah nanti istri pasti marah-marah. Nggak gitu lagi, pikirannya positif. Nanti sampai rumah nanti kayak mana, nanti aku disayang sama istri, kayak mana nanti aku dikasih kayak manis sama istri. Gitu dia. Sehingga bisa terjadi, sehingga istri kocok sampai rumah kocok yang manis. Kasih sama suami, terima kasih istriku yang cantik. Ya. Jangan pula dibilang yang daunnya pabrik gula kok kurang manis. Jangan, nggak baik ya. Aku pernah juga waktu kami pelayanan itu di PT Iram, apa kata suami, sering kasih aku, yang kata aku, asal makan asik. Ada aja publiknya, ada aja apa? Ya, nggak perlu. Paling bisikan, sebenarnya yang akan masakan rumah, tapi bisa naik tensi. Asing-asing aja bersama, naik dan tensi. Jadi rentang aja kita nanti gak enak. Ya, mungkin seperti itu. Sehingga apa sih rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang berbahagia? Maka sediakanlah tempat yang sangat besar untuk mendapatkan tempat yang bahagia yang besar. Ada yang miskin, tapi ada juga yang kaya. Saya katakan bukan Tuhan dikasih, Tuhan tak pernah dikasih. Ya. Tuhan tidak pernah salah dalam menempatkan berkat. Oleh sebab itu datanglah kepadanya sebab dia tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi kerinduan. Tuhan tahu apa yang saudara-saudara yang berkasih. Saya tadi pagi ada bersama semangatnya aku nanti ada kegiatan di luar. Dulu langsung istri, oke? Aku keluar nanti. Gus mana? Aku bilang ditetok aku lewat tuh kata hidup untuk otak. Nanti kau pria bini serta satu kau ulungkan kalian cuma itu kan bagian naik yang rupanya nanti tiba ada konflik dari serta satu di tempat mereka dia apa itu kenduri diski dekatnya bapak. Yang izinkan nanti bapaknya berdiam bersama dengan saya. Karena bukan di sini tidak ada manusia. Jadi kalau kita tidak datang
Ini katanya ini bahaya itu ini cuma diri setelah kali ini. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam kepada kita, tetaplah kita datang kepada Tuhan walau bagaimanapun keadaan kita. Tuhan tahu. Di dalam Yohanes 3:6, Yohanes 3:13. Yohanes 3 ayatnya yang ke-13. Dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Tuhan tahu kebutuhan dan keperluan kita. Tuhan tahu kita merindukan sorga, bukan hanya sorga nanti, tapi sekarang sudah kita butuh sorga. Karena apa? Datanglah kerajaan di bumi seperti di sorga. Mendatangkan kerajaan sorga dalam rumah tangga adalah Bapak Ibu. Sulit. Prinsip pria dan prinsip wanita bertolak belakang. Tapi harus ada yang jadi air. Jadi jangan dua-duanya api. Pecah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tahu kebutuhan kita adalah surga. Maka Tuhan katakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kalau kita mendatangkan atau kita berdatang ke dalam satu tempat yang kita tidak tahu di sana. Contoh, kalau kita datang mau pergi ke Israel, ya, hari ini nggak bisa. Karena lagi perang, sampai di sana tuh. Ya. Tentu kita butuh pemandu. Kita butuh pemandu. Karena apa? Tentu kalau saya mau pergi ke Israel, saya butuh pemandu. Gak mungkin pemandu saya adalah Bapak Sidi. Gak mungkin. Kecuali kalau si orang bisa Bapak ini bikin dia pemandu. Ya. Tapi kalau di Israel, maaf, selalu baru kita katanya sama dengan kita. Kita harus cari pemandu yang tahu di sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, urusan surga itu hanya satu yang tahu, karena Dia pernah naik turun Dia tahu. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus. Itulah yang pernah, nama itulah nama yang pernah naik turun. Itu sebabnya Firman berkata, aku adalah jalan terang dan hidup. Gak ada sampai ke surga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita jangan berdebat tentang agama. Jangan. Gak perlu kita berdebat. Islam yang benar, Kristen yang benar, gak ada. Tak satu pun ada yang benar, tak satu pun ada yang salah. Tapi sekali lagi, sumber kebenaran untuk urusan selamat, urusan surga, Firman berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, jangan bangga kalau kita jadi orang Kristen, tapi banggalah kalau kita menjadi anak Tuhan yang percaya sama Tuhan. Amin. Inilah yang harus kita banggakan, bahwa kita adalah anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan pakai dengan luar biasa. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, apa dikatakan? Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, ini camkan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi anak Tuhan, khusus kepada muda-mudi. Ya, jangan tinggalkan Tuhan hanya gara-gara pasangan hidup. Pasangan
dia besar, itu Yesus namanya. Ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, alat kita cuma satu. Kalau jumpa dengan kuasa-kuasa gelap, rosa-rosa, cukup dengan satu nama aja. Karena nama itu nama yang berkuasa. Yesus namanya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada masalah? Dalam nama Yesus. Tidak usah banyak ngomong. Semakin banyak ngomong, firman berkata banyak ngomong banyak apa? Banyak salah. Ya, usah banyak ngomong. Karena apa? Semakin banyak ngomong pecah piring, pecah gelas. Ini dia yang terjadi. Ya. Usah banyak ngomong. Dia benar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, dan sampai dia berkata Yesus. Dalam nama Yesus. Ini benar. Sayang, ya. Jangan suara di depan orang, sulung, nggak sayang lagi. Dia sambil sulung, ya. Tapi di rumah masih ada, ya. Nanya yang kita lagi, yang penting apa katanya? Apa? Lebar. Kurang pergaulan ini. Yang penting romantis, katanya romantis di depan umum, tapi romantis di rumah. Kacau kita, ya, hancur. Romantis luar dan dalam. Amin. Amin. Inilah yang harus kita kerjakan. Kalau di dalam ayat 12 ini, di sana berbicara tentang ular tenung. Ular tenung pada waktu zaman Israel, ketika bangsa Israel dipakai ular tenung, Tuhan katakan apa kata banyak orang mati. Ya, ketika dia dipakai ular tenung, waktu perjalanan bangsa Israel banyak sekali mati dipakai oleh ular tenung. Tapi Tuhan katakan apa? Buatlah patung ular tenung. Ya, buatlah patung. Ketika Israel dipakai ular itu, Tuhan katakan buat ular patung dari tembaga, sama persis dengan ular itu. Lalu apa kata Tuhan? Barang siapa melihat itu, barang siapa melihat patung ular tenung itu yang dari tembaga, dia tidak akan mati sekalipun digigit ular tenung itu. Maka kalau kita kaitkan Matius 6 ayat 33 apa kan? Matius 6 ayat 33 ini ayat apa sebenarnya? Matius 6 ayat 33 apa kan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, yang maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita kaitkan dengan ini, maka saya katakan kepada kita, kalau orang Israel melihat ular tenung itu, dia dipatok sekalipun dia tidak akan mati. Maka kalau kita lihat Tuhan Yesus, sekalipun ada dosa maut mematok hidup kita, kita tidak akan masuk dalam neraka. Amin. Tapi kita harus pandang Tuhan Yesus yang disalib. Jangan pandang kebaikan kita, yang baik. Perbuatan yang baik kita adalah bukti terima kasih kita kepada Tuhan. Merasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kita yang berdosa, pandang salib itu seperti bangsa Israel memandang ular tenung. Patung ular tenung dari tembaga, dia dipatok sekalipun tidak mati. Maka ketika kita pandang salib, sekalipun ada dosa, kita tidak akan mati oleh maut itu. Amin. Amin. Berharga yang di mata Tuhan. Bilang sang sebelah, kau berharga di mata Tuhan. Tuhan, aku melihat dari depan ini ada
Udah tahu kau kan apa kita pendeta? Udah katanya puji Tuhan. Ya. Kita itu sangat berada di mata Tuhan. Dia atas segala-galanya. Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu begitu hebat. Tidak di bawah sakramen, tidak di bawah bidang urapan. Yesus itu bisa menyembuhkan, melakukan mujizat dalam segala hal. Dia bisa lakukan. Itu sebabnya mari puji Dia. Mari kita tinggikan Dia. Filipi 2 ayat 5. Agak sedikit banyak kita membaca. Filipi 2 ayat 5. Kalau banyak kita baca, satu pun kita dapat puji Tuhan. Ini sangat ini harus kita dapat. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Kamu dalam hidupmu bersama. Bersama itu bukan satu, lebih dari satu. Makanya Tuhan bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa yang menjadi pikiran Yesus? Pikiran Yesus Tuhan katakan, hendaklah engkau satu, sama seperti aku dan Bapakku adalah satu. Hukum terbesar dalam firman Tuhan adalah kasih. Kasih mengorbankan, kasih menguntungkan orang lain dan kita merugi. Itulah kasih. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kasihilah orang yang menyakiti hati kita. Kalau kasih orang mengasihi kita, anak Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, kalau orang lain bilang, kau sudah menjadi istighfar, katakan. Iya. Mengasihi orang yang mengasihi adalah Bapa. Tapi kalau mengasihi orang yang menyakiti perasaan kita, ini sulit. Ini enggak dalam hidup kita, tema dalam hidup tersinggung. Ini temanya dalam hidup tersinggung, sini tersinggung, sini tersinggung. Kok kita kalau lebih dari apa? Benar. Ngomong satu itu, ada apa yang kita dari apa? Benar. Mengatakan, Tuhan. Iya. Di kampung kami sana, kita orang tua, sudah tua, jadi dalam dia. Tapi kalau nasihati aku, kalau satu dia dari yang itu, begini. Tapi orang tua tahan dia, tapi gereja malas. Tapi rumah Tuhan seperti ini datang. Bangun rumah dia, nggak ada perkara pertama, yang ada tanah enggak, pertama nggak ada, baju yang terakhir utara. Jangan yang pertama, pertengahan enggak ada, terakhir pun enggak ada. Enggak selamanya harus buat Tuhan datang. Tapi coba kalau jumpa sama saya, firman Tuhan berkata, iya benar, firman Tuhan itu memang benar. Dia bilang kamu mengejar oke, dia bilang juga memang kamu mengejar oke. Akhirnya apa? Dibilang aku sulit pun. Bagaimana? Karena saya bilang apa yang dia bilang aku bilang, akhirnya aku disuruh problem sekarang berdebat terus. Jadi apa yang dia ngomongkan berdebat, habis. Katanya bingung dia, tahu apa? Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih datang kepada kita, terserah mau apa cara kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, lakukan segala sesuatunya untuk memuliakan nama Tuhan. Mau kita bertepuk tangan, silakan. Mau kita diam-diam juga, silakan. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Asal jangan diam aja. Lama-lama tertipu.
Seng tinggi awan. Lalu firman Tuhan datang. Saul, Saul. Mari kita buka firman Tuhan. Ayat firman Tuhan yang luar biasa. Dia capek-capeknya akhirnya tertidur. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya katakan kepada kita, silakan dengan cara apapun. Jangan sampai kita lengah, kita memuji Tuhan sebab ada sebab, karena ada sebab maka ada akibat. Sebab kita memuji Tuhan, akibatnya kita diberkati. Sebabnya kita memuji Tuhan dalam firman Tuhan dari minggu. Pulang akibatnya adalah sukacita. Ya, menjadi keluarga yang sangat berbahagia untuk menuntut firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang terakhir Bapak Ibu. Mazmur 127. Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang kedua. Saya undang dengan hormat dengan keras Bapak Guru untuk membaca ayat ini. Puji Tuhan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, semua sia-sia. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, semua sia-sia. Tidur, bangun sia-sia, duduk sampai malam sia-sia. Makan roti yang diperoleh dengan susah sia-sia. Karena apa? Karena dia, Yesus, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu kapan? Pada waktu kapan? Pada waktu tidur. Jadi kalau ada masalah stres boleh, tapi tidur harus nyenyak. Ya, tidur harus nyenyak. Kalau sudah diserahkan sama Tuhan, jangan tidur lagi, amin. Tapi tidurlah. Tidurlah. Makanya ada waktu berdoa, kalau berdoa nangis yang hancur-hancurnya. Kalau habis nangis biasanya malam-malam remes tidur. Iya, kalau nggak percaya coba sampai rumah. Tapi tunggu ada masalah berat ya. Tapi kalau ada masalah berat, sudah mau berterima kasih sama Tuhan karena Yesus sudah menangis sama kita, nangisnya, remes juga yang tidur. Ya, jadi betapa indah dekat dengan Tuhan. Amin, amin. Indah dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, jangan dengan Tuhan kita bilang indah yang nggak nampak. Sementara yang kita nampak, istri atau suami yang nampak, orang kita rasa, ya Tuhan nggak senang. Ya, jadi harus indah. Amin, amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, khusus pada keluarga yang ada pada hari ini. Jemaat GBI Saling untuk kita lebih cinta kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, karena Tuhan tahu tentang kehidupan kita. Baik waktu kita berdiri, baik waktu kita duduk, baik waktu kita mau berkata-kata, Tuhan tahu. Ya. Tidak lebih dari suami, tidak lebih dari istri. Dia tahu segala-galanya. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan nama musuh Tuhan sudah pasti. Kasih yang terbaik
kasih yang sempurna itu hanya ada di dalam kita. Dan Tuhan sudah berikan itu buat kita. Jadi jangan tuntut suami kita menjadi sempurna, jangan tuntut istri kita menjadi sempurna, tapi tuntutlah diri kita sendiri untuk menjadi sempurna. Karena kita tahu tentang kesempurnaan kita. Orang nggak mungkin kita paksa harus sempurna. Kadang-kadang dia lemah. Tapi ingat, Tuhan katakan cuma satu. Berkat itu Tuhan curahkan, Tuhan perintahkan kepada keluarga yang hidup rukun dan damai. Kalau Tuhan tahu, maka datang bersama Tuhan. Maka kita bisa berkata seperti firman Tuhan katakan, segala perkara dapat mengandung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Sebenarnya normal, kita semua bangkit seperti itu. Kita berfungsi kepada Tuhan. Kasih yang sempurna kepada Tuhan. Boleh
Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada buat segala cinta yang Kau berikan kepada kami. Dikala Engkau mati, Engkau dicabut, Engkau dipaku, Engkau dimahkotai dengan mahkota duri, dan itu semua hanya untuk mengasihi kami. Engkau berkata, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu. Terkadang kami hanya melihat dan menonton akan firman-Mu, menonton akan film-film yang ada, tapi lupa kami untuk memperbarui diri kami. Sebab yang paling penting yang Kau inginkan adalah bukan dari perkataan, tapi perbuatan kami ya Tuhan. Apakah kami melakukan perbuatan yang ada dalam bentuk penyesalan? Melihat kematian-Mu, harusnya kami berubah lewat perbuatan kami, bukan sekedar kata-kata ya Bapak. Itu sebabnya aku berkata, jangan tangisi aku, jangan kau tangisi aku, tapi tangisilah dirimu. Karena tugas Yesus sudah selesai. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, tetap lakukan yang baik. Karena firman berkata, janganlah kerajinan-Mu itu kendor. Jangan Bapak Ibu. Kalau sudah firman katakan, Dia tahu kita tidur, tahu saat kita berdiri, tahu saat kita jalan, tahu saat kita ngapain, Dia tahu. Maka datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperbarui. Tetesan air mata Tuhan ganti dengan kesetiaan, tetesan air mata Tuhan ganti dengan kebahagiaan. Dalam setiap penderitaan kita Tuhan ganti dengan sukacita. Dalam setiap apa kehidupan kita Tuhan akan ganti dengan berlimpahan di dalam nama Yesus. Haleluya. Tetap cinta kepada Dia. Mari kita pujian kita dengan iman. Dan ini adalah bentuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan pujian ini dengan bentuk doa kita kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. lebih daripada pemenang. Berkati setiap persembahan yang akan berikan, memberkati dan berlimpah. Dalam nama Yesus, firman-Mu biar datang, bertumbuh, berakar dan berbuah di
pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan sorak-sorai. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Puji Tuhan saudara. Haleluya, kita sudah diberkati oleh firman Allah. Amin saudara. Siapa yang sudah diberkati oleh firman Allah? Haleluya. Iya, wajahnya penuh dengan sukacita. Saudara, kita mau beri yang terbaik pada Tuhan. Kita bawa persembahan kita yang terbaik pada Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita mau pujian kita kepada Tuhan. Sekali lagi, hidup selamanya. Yesus Tuhan hidup. Haleluya. Jadi bagi yang mau kita sama-sama berdoa, mari datang besok jam 7.